Filosofi kurikulum merdeka didasarkan pada 3 pilar utama. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Yang kedua, penguatan karakter profil pelajar Pancasila, yakni kelima. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Laporan ini kami sajikan, yakni hasil observasi dari perspektif mendalam kami di SD Negeri 66 Sinuang, khususnya pada implementasi kurikulum merdeka di kelas 5. Tujuan utama kami adalah mengidentifikasi kesenjangan antara teori kurikulum ideal dengan praktik nyata di lapangan. Mari kita simak temuan-temuan kuncinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dengan ini saya persilakan kepada saudara Dimas untuk mempresentasikan. Baik, selanjutnya yaitu temuan pertama, pemahaman konseptual guru. Secara konseptual, guru menunjukkan bahwa pemahaman dasar yang baik yaitu fokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan serta karakter. Namun, guru juga secara jujur mengungkapkan bahwa mereka masih dalam proses belajar, dan ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ini masih berada di tahap awal, dan kesenjangan utama terjadi pada aspek otonomi kurikulum. Dan secara teori, sekolah seharusnya merancang kurikulum operasional satuan pendidikan dan alur ujian pembelajaran dan sesuai dengan konteks. Akan tetapi di lapangan, guru mengakui bahwa mereka sangat bergantung pada buku teks, yang dimana mereka hanya belajar menggunakan buku yang diikuti. Terus hal ini mengidentifikasi bahwa guru belum sepenuhnya berfungsi sebagai perancang kurikulum mandiri, melainkan masih sebagai pelaksana buku ajar. Guru pun merasa bahwa pelatihan dan pengembangan lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman kembali. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Dila. Selanjutnya yaitu temuan 2, yaitu kesenjangan inti. Temuan ini merupakan aspek paling krusial pilar utama kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan prinsip individualitas. Belum diimplementasikan, guru secara terus terang mengakui belum mengerti konsep tersebut. Dan ini menjadi sebuah ironi. Guru menyebut tantangan terbesar adalah beragam karakter siswa dan kesulitan dalam menghadapinya. Padahal keragaman ini justru menjadi dasar logis untuk menerapkan diferensiasi. Apalagi dengan jumlah siswa kelas 5 yang hanya beranggotakan 4 orang. Kondisi ini seharusnya sangat ideal untuk melakukan diferensiasi produk, konten, dan proses. Terkait asesmen, guru masih fokus pada penilaian di akhir bab, penilaian di tengah semester, dan juga di akhir semester. Ini adalah praktik penilaian sumatif. Belum ada penyebutan asesmen formatif atau asesmen diagnostik di awal. Padahal kurikulum merdeka dan proses refleksi memerlukan penilaian berkelanjutan untuk merancang langkah perbaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, yaitu saudari Nawar. Selanjutnya temuan 3 dan 4, yaitu tantangan dan peluang kasihnya. Tantangan yang dihadapi bersifat internal. Pertama adalah potensi guru yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kedua, kesulitan mengelola keragaman siswa. Tantangan ini selaras dengan prinsip motivasi dalam teori, di mana guru kesulitan membangkitkan motivasi intrinsik pada siswa dengan motif yang bersifat individu. Meskipun proyek P5 belum dilaksanakan, sekolah memiliki modal kuat yang telah berjalan rutin, yaitu program pembiasaan. Program ini mencakup upacara, literasi, sholat duha, Jumat bersih, dan senam. Kegiatan ini tanpa disadari telah mengimplementasikan 2 prinsip penting. Program pembiasaan adalah manifestasi nyata dari prinsip aktivitas, di mana siswa terlibat dalam kegiatan mental, motorik, dan emosional, seperti sholat duha dan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih secara langsung menerapkan prinsip
peluang terbesarnya adalah mengubah rutinitas kegiatan ini menjadi proyek kelima yang terencana dan bermakna. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya yaitu Saudara Farhan. Sebagai kesimpulan, implementasi kurikulum Merdeka di kelas 5 SDN 66 Sibunuan masih bersifat parsial. Guru memahami tujuan kurikulum Merdeka, namun pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh belum diterapkan. Tantangan utama adalah kapasitas guru, namun sekolah memiliki beban besar melalui kondisi kelas yang ideal. Seperti di kelas 5 ada 4 siswa dan modal program pembiasaan. Kami merumuskan 3 rekomendasi utama untuk peningkatan kualitas bagi pihak sekolah. Kami menyarankan untuk mengutamakan workshop atau pelatihan internal yang aplikatif tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, melaksanakan penataan ulang program pembiasaan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilengkapi dengan modul dan penilaian yang jelas. Bagi guru, kami berharap dapat proaktif mengembangkan potensi diri, termasuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, dan yang terpenting mulailah melihat keragaman karakter siswa bukan sebagai masalah, melainkan sebagai informasi awal untuk menerapkan prinsip individualitas dalam pendidikan. Dengan refleksi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi SDN 66 Sibunuan dalam meningkatkan kualitas kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.